Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Caraka Bagusewaka, NIM 1954121010. Di sini saya akan menjelaskan tentang keramah lingkungan alat penangkap ikan. Keramah lingkungan alat penangkap ikan penting untuk diketahui, dipahami, dan diterapkan oleh nelayan. Karena alat penangkap ikan yang ramah lingkungan berdampak pada mutu hasil tangkapan yang dapat memiliki kualitas mutu tinggi dan berdampak langsung pada habitat serta keberlangsungan hidup sumber daya ikan dan berkaitan dengan keselamatan nelayan pada saat penangkapan ikan. Adapun keuntungannya yaitu berkaitan langsung dengan habitat dari ikan. Semakin ramah alat tangkap, maka semakin baik keberlangsungan hidup ikan. Adapun 9 kriteria alat tangkap yang ramah lingkungan. Yaitu yang pertama, alat tangkap harus selektivitas yang tinggi. Ada dua macam selektivitas yang menjadi subkriteria, yaitu selektivitas ukuran dan selektivitas jenis. Subkriteria ini terdiri dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Yang pertama, alat penangkap lebih dari 3 spesies dengan ukuran yang berbeda jauh. Yang kedua, alat menangkap 3 spesies dengan ukuran yang berbeda jauh. Yang ketiga, alat menangkap kurang dari 3 spesies dengan ukuran yang lebih sama. Yang keempat, alat menangkap suatu spesies saja dengan ukuran yang kurang lebih sama. Yang kedua, alat tangkap yang digunakan tidak merusak habitat, tempat tinggal, dan berkembang biak organisme lainnya. Ada pembobotan yang digunakan dalam kriteria ini yang ditetapkan berdasarkan luas dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan alat penangkap. Pembobotan tersebut adalah sebagai berikut, disusun dari yang rendah hingga yang tinggi. Yang pertama, menyebabkan kerusakan habitat pada wilayah yang luas. Yang kedua, menyebabkan kerusakan habitat pada wilayah yang sempit. Dan ketiga, menyebabkan sebagian habitat pada wilayah yang sempit. Yang keempat, aman bagi habitat atau tidak merusak habitat. Tiga, tidak membahayakan nelayan. Dampak yang mungkin dialami oleh nelayan dari yang rendah hingga tinggi. Yang pertama, alat tangkap dan cara penggunaannya dapat berakibat kematian pada nelayan. Yang kedua, alat tangkap dan cara penggunaannya dapat berakibat cacat menetap atau permanen pada nelayan. Yang ketiga, alat tangkap dan cara penggunaannya dapat berakibat gangguan kesehatan yang sifatnya sementara. Yang keempat, alat tangkap aman bagi nelayan. Yang keempat, menghasilkan ikan yang bermutu baik. Dalam menentukan kualitas ikan, digunakan kondisi hasil ikan tangkapan secara morfologis atau bentuknya. Pembobotan dari rendah hingga tinggi adalah sebagai berikut. 1. Ikan mati dan busuk. 2. Ikan mati, segar, dan cacat fisik. Yang ketiga dan paling tinggi yaitu ikan mati dan segar. Yang kelima, produk tidak membahayakan kesehatan konsumen. Pembobotan kriteria ini ditetapkan berdasarkan tingkat bahaya yang mungkin dialami konsumen yang harus menjadi pertimbangan dari rendah hingga tinggi. Yang paling rendah, berpeluang besar menyebabkan kematian konsumen. Dan setelah rendah, berpeluang menyebabkan gangguan kesehatan konsumen. Lalu di atasnya terdapat berpeluang sangat kecil bagi gangguan kesehatan konsumen. Dan yang paling tinggi tingkat keamanannya, aman bagi konsumen. Nomor 6, hasil tangkapan yang terbuang minimum. Pembobotan kriteria ini ditetapkan berdasarkan pada hal berikut dari rendah hingga tinggi. Yang paling rendah terdapat hasil tangkapan sampingan. Terdiri dari beberapa jenis atau spesies yang tidak laku dijual di pasar. Lalu naik satu tingkat, hasil tangkapan sampingan terdiri dari beberapa jenis dan ada yang laku dijual di pasaran. Naik satu tingkat lagi, hasil tangkapan sampingan kurang dari 3 jenis dan laku dijual di pasar. Dan yang paling tinggi, hasil tangkapan sampingan kurang dari 3 jenis dan berharga tinggi di pasar. Yang ketujuh, alat tangkap yang digunakan harus memberikan dampak minimum terhadap keanekaragaman sumber daya hayati. Pembobotan kriteria ini ditetapkan berdasarkan pada hal berikut dari rendah hingga tinggi. Yang paling rendah, alat tangkap dan operasinya menyebabkan kematian semua makhluk hidup dan merusak habitat. Naik satu tingkat, ada alat tangkap dan operasinya menyebabkan kematian beberapa spesies dan merusak habitat. Satu tingkat lagi, alat tangkap dan operasinya menyebabkan kematian beberapa spesies tetapi tidak merusak habitat. Dan yang paling tinggi yaitu aman bagi keanekaan sumber daya hayati. Yang kedelapan, tidak menangkap jenis yang dilindungi undang-undang atau terancam punah. Tingkat bahaya alat penangkap terhadap spesies yang dilindungi undang-undang ditetapkan berdasarkan kenyataan bahwa yang pertama, ikan yang dilindungi sering tertangkap alat. Yang kedua, ikan yang dilindungi beberapa kali tertangkap alat. Yang ketiga, ikan yang dilindungi pernah tertangkap. Dan yang terakhir, ikan yang dilindungi tidak pernah tertangkap. Lalu yang kesembilan, diterima secara sosial. Suatu alat diterima sosial oleh masyarakat bila 1. Biaya investasi murah. 2. Menguntungkan secara ekonomi. 3. Tidak bertentangan dengan budaya setempat. 4. Tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Pembobotan kriteria ditetapkan dengan menilai kenyataan di lapangan bahwa dari yang rendah hingga yang tinggi. Yang paling rendah terdapat alat tangkap memenuhi 1 dari 4 butir persyaratan yang tadi. Naik satu tingkat, alat tangkap memenuhi 2 dari 4 butir persyaratan di atas. Lalu naik satu tingkat, alat tangkap memenuhi 3 dari 4 butir persyaratan di atas. Dan yang paling tinggi, alat tangkap memenuhi semua persyaratan di atas. Oke, selanjutnya adalah contoh alat penangkap ikan yang paling ramah lingkungan.
Yang paling ramah lingkungan yaitu bubu. Kenapa bubu? Karena bubu tersebut tidak merusak lingkungan karena cara pemakaiannya tidak merusak habitat dari ikan, dan ikan yang tertangkap pun tidak semua ikan. Karena bubu tersebut sistemnya seperti jebakan atau perangkap, namun hanya ukuran tertentu yang bisa masuk, jadi tidak terlalu mengganggu keberlangsungan hidup ikan. Lalu untuk yang tidak ramah lingkungan adalah menggunakan bom, karena alat tangkap tersebut dapat merusak habitat ikan dan organisme lainnya yang ada di laut serta dapat membahayakan nelayan. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang nilai alat tangkap cantrang. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan dengan cantrang di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia merupakan bentuk upaya dari pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya destructive fishing, atau jika diterjemahkan yaitu penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Namun demikian, penggunaan alat tangkap ini masih terus berlanjut di beberapa perairan Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Hal ini terjadi karena alat tangkap ini bertahun-tahun beroperasi dan menjadi sumber kehidupan bagi nelayan. Tidak begitu saja bisa dihapus ataupun dilarang penggunaannya. Dari fenomena ini, maka ada daya tolak dan terima nelayan menggunakan alat tangkap cantrang dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.